Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anam dari Jombang, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN program PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan saya Khairul Anam yang akan memberikan materi tentang fikih bab i'tikaf nanti ya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini ya, mulai doa bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Berikutnya saya absen. Almirah para Alamsyah, Aulia Abdurrahmatillah, Firdina Yulia Putri, Iftitah Watuna Rahman, Khofidatul Wafina, Lana Syafa'ah, Miftahul Jannah, Miftahul Lailil Musbi, Mufidatul Isnaini, Naila Malfiro, Naila Zahra Abdillah, Putri Dwi Mawida, Putri Salsabila Anjani, Rizka Syarwiyah Putri, Rizka Yunisa Putri, Raisatul Aini Salsabila, Raudatul Jannah, Sinta Triana, Zahratul Ilmiah, Zuhrisa Nurwaini. Alhamdulillah, habis semua ya. Kita diberi kesehatan Allah, dapat berkumpul dan belajar bersama-sama. Untuk materi kita yang minggu lalu ya, tentang apa anak? Puasa. Apa itu puasa itu? Menahan diri dari makan dan minum. Dari waktu subuh sampai Terjamnya matahari. puasa ya, sudah paham semua ya. Kita sekarang akan melanjutkan ke materi kita yang berikutnya, yaitu tentang i'tikaf. Karena anda sudah tahu i'tikaf itu apa? Derek. Ya, nanti kita pelajari bersama-sama. Jadi secara bahasa i'tikaf itu adalah luzum asyai wa al-ihtibas bihi, menetapi sesuatu dan menahan diri di dalamnya, yaitu tidak menyibukkan diri dengan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-tawifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud. Al-Baqarah ayat 125. Secara syar'i i'tikaf adalah al-lubsu fil masjidi muddatan ala sifati mahsusatin ma'aniyatit taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara syar'i i'tikaf adalah al-lubsu fil masjidi muddatan ala sifatin mahsusatin ma'aniyatit taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya diam di masjid selama jangka waktu tertentu pada sifat atau keadaan yang spesifik, disertai niat takarrub kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Niatnya takarrub. Apa takarrub anak-anak? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Hukum i'tikaf itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Ya. Yang sunnah ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu menuturkan An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu asra al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu wa thumma takafa azwajuhu min ba'di. Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Jadi iktikaf asalnya Rasulullah melakukan iktikaf, ya. Kemudian sepeninggal Rasulullah, ini istri-istrinya ikut mengerjakan iktikaf, ya. Nah, ini bahkan ketika melakukan safar selama Ramadan, beliau beriktikaf selama 20 hari pada Ramadan tahun berikutnya. Ini menunjukkan bahwa iktikaf merupakan takarrub, yakni ibadah qarinah yang ada menunjukkan bahwa iktikaf adalah ibadah sunnah. Nah, kalau di bulan Ramadan awal-awalnya Rasulullah 20 hari yang pertama iktikaf. Lalu tahun berikutnya ini ada 10 hari yang akhir Rasulullah tidak pulang, ya. Nah, tidak pulang karena iktikaf sampai Idul Fitri, ya. Ya, ada dalil Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Ini takaftu al-asra al-awwal al-tamisu hadhihi lailata thumma takaftu al-asra al-awsata thumma utitu faqila li innaha fil asri al-awakhir faman ahabba minkum ayat takifa falyaktakif faktakafan nasu ma'ahu." Aku beriktikaf 10 hari pertama mencari malam ini atau Lailatul Qadar. Kemudian aku beriktikaf 10 hari pertengahan. Kemudian aku datangi dan dikatakan kepadaku bahwa itu di 10 hari terakhir. Maka siapa di antara kalian yang suka kalau mau beriktikaf, hendaklah ia beriktikaf. Awalnya 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, 10 hari yang terakhir. Kemudian yang dianjurkan oleh Rasul, ya, itu 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Untuk tempat iktikaf anak-anak, ini tempatnya iktikaf itu tidak sembarangan, ya. Tidak di gua, tidak di di lapangan atau di pasar, ya. Nggak bisa, ya. Ini tempatnya di masjid, ya. Nah, awalnya dulu Rasulullah itu di Masjid Madinah, ya. Di Masjid Madinah. Lalu tempat yang masyhur lagi di Mekah. Yang ketiga adalah di Baitul Maqdis di Palestina itu, ya. Itu tempat-tempat yang masyhur, ya, dibuat orang pergi haji, ya. Nah,
untuk ke Madinah, ke Mekah, dan di Baitul Maqdis, di tempat-tempat masyhur. Barang siapa yang sholat 1 rakaat di Baitullah di Mekah, pahalanya sama dengan sholat di Indonesia sini 1000 kali. Nah, ya, enaknya di Mekah itu pahalanya berlipat ganda ya. Sama iktikaf di sana, ya, bandingannya di Indonesia 1000 kali. Nah, alhamdulillah orang Indonesia berbondong-bondong tiap tahun melakukan haji ya, sampai kuotanya habis ya, antriannya banyak sekali ya, bertahun-tahun. Untuk dalilnya bahwa iktikaf dilakukan di masjid ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 anak-anak ya, yang bunyinya wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya, tepatnya fil masajid, bukan di musola atau di langgar, belum bisa ya. Rumah sama dekat dengan musola, saya tak mau iktikaf, tidak boleh ya, harus di masjid. Di Indonesia kan ada namanya musola, langgar, apa saja namanya? Ada yang tahu? Selain musola, langgar, apa namanya? Tidak ada. Istilahnya banyak sekali ya. Di daerah lain ada namanya sendiri ya. Ini Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inni uritu Lailatul Qadri, fa inni nusituha fatamisuha fil asri al-awakhiri fi mitrin, fa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in fatinin, wa man kana takafa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarji." Aku diperlihatkan Lailatul Qadar, tetapi aku dilupakan atau waktu persisnya. Lailatul Qadar itu waktunya. Maka carilah di 10 hari terakhir pada malam ganjil. Ini. Carilah di 10 hari terakhir pada malam ganjil. Aku diperlihatkan bahwa aku sujud di atas air dan tanah. Maka siapa saja yang telah beriktikaf bersama Rasulullah SAW tidaklah kembali ya. Oke. Asalnya yang pulang suruh kembali waktu-waktu puasa hari yang ganjil ya, malam 21, 23, malam 25, malam ke 27, malam ke 9 ya. Itu biasanya ada tanda-tanda Lailatul Qadar ya, di malam ganjil. Terus untuk waktunya anak-anak, iktikaf itu bisa dilakukan kapan saja ya, bukan di bulan Ramadan saja ya. Jadi waktunya bisa tiap hari ya, anak-anak ke masjid itu bisa untuk niat iktikaf, pokoknya ke masjid ya, bukan ke musola, ke langgar atau ke lapangan. Jadi waktunya bisa ya, di lain Ramadan. Waktu iktikaf ya, sepanjang tahun di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Adapun bahwa Nabi SAW menjawabkan
beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka itu menunjukkan keutamaannya. Bulan Ramadan itu ada keutamaan, ada Lailatul Qadar, anak-anak ya. Kalau di Indonesia ini ibu-ibu nek malam terakhir bulan Ramadan banyak mana? Ke masjid atau ke mall atau berbelanja ke supermarket, Indomaret. Nah, banyak masjid. Alhamdulillah. Biasanya di kota-kota ya, kalau malam 10 hari terakhir ibu-ibu itu berbondong-bondong ke mall ya, berbelanja itu kebutuhan kan ya. Kalau Rasulullah malam terakhir itu nggak pulang ya, 10 hari terakhir tidak pulang dari masjid ya. Nanti untuk makannya ada yang ngirim ya, ada yang ngasih supaya tidak pulang ya. Nah, ini ada dari Ibunda Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah beriktikaf 10 hari di bulan Syawal. Di bulan Syawal juga melakukan iktikaf. Yakni di akhir Syawal, ini diriwayatkan dari Imam Bukhari ya, atau awal Syawal. Terus ada lagi Umar pernah bercerita kepada Nabi bahwa ia pernah bernadar semasa jahiliyah. Di sahabat Umar pernah bernadar ya. Nadar itu berarti ya, berjanji. Nah, ini yang namanya iktikaf yang wajib. Nah, ini nadar masuk wajib harus dilakukan. Ya, tadi sunnah. Nah, yang ini nadar termasuk wajib ya. Umar pernah bercerita kepada Nabi bahwa ia pernah bernadar semasa jahiliyah untuk beriktikaf semalam di Masjid Haram. Maka Nabi SAW bersabda, penuhi nadarmu, atau dalam riwayat lain, penuhi nadarmu, beriktikaflah semalam. Disuruh iktikaf semalam sesuai dengan nadarnya yang tadi. Contohnya seperti sampean kalau sudah lulus ujian atau apa, kalau berniat nazar, saya tak nazar iktikaf di masjid, coba bisa. Tapi ini namanya wajib dipenuhi. Nah, kalau nazar itu ya, atau di Masjid Ampel bisa ya. Pernah ke Ampel? Nah, ke masjidnya lawan ke makamnya makam. Di masjidnya belum pernah. Masjidnya luas sekali ya. Kalau dibuat iktikaf, buat tafakur, sholat bisa khusyuk ya. Nah, ini puasa tidak menjadi syarat iktikaf. Jadi syarat-syaratnya iktikaf, orang masih tidak puasa ya, kalau tidak puasa nggak apa-apa ya. Tidak menjadi syarat iktikaf. Nabi SAW pernah beriktikaf di bulan Syawal, di awal Syawal atau di akhir Syawal, dan itu bukan bulan puasa. Ini iktikaf bisa dilakukan selain di bulan puasa, hari-hari biasa ya. Biasanya bapak-bapak sampean kalau ke masjid
Jumatan. Nah ini kalau berangkatnya agak pagi, ya, jam 10 sudah berangkat. Nah ini melakukan niat iktikaf, ya. Niat iktikaf sampai nanti adzan sholat Jumat. Iktikaf itu boleh dimulai kapan saja anak-anak, ya. Jadi iktikaf tidak ada nas yang menentukan waktu untuk memulai iktikaf. Adapun penuturan Ibnu Aisyah, ya, radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW tidak arada ayat takifa sholat fajr. Sholat fajr kuma takhala muktakafahu. Rasulullah SAW jika ingin beriktikaf maka beliau sholat subuh lalu masuk ke tempat iktikaf beliau. Sholat subuh lalu masuk ke tempat iktikaf beliau. Ini hanya menjelaskan fakta apa yang dilakukan Nabi SAW, di dalamnya tidak ada penentuan waktu, ya. Jadi waktunya sebelum subuh atau setelah subuh atau bisa sewaktu-waktu, ya. Bolehkah muktakif keluar dari masjid? Orang yang iktikaf keluar dari masjid boleh atau boten? Boleh, ya. Boleh keluar dari masjid untuk melakukan sesuatu yang harus dan mendesak dia lakukan saat itu, dan hal-hal itu tidak membatalkan iktikafnya. Setelah niat iktikaf keluar dari masjid, ya, untuk belanja atau beli makanan atau ke kamar mandi, ya. Ini boleh lalu iktikaf lagi, ya. Pertama, untuk melakukan kewajiban yang tidak bisa ditunda di waktu lain. Contohnya tadi, ya, beli makanan atau di rumah untuk ada hajat yang lain. Kedua, sesuatu untuk memenuhi keperluannya sebagai manusia seperti mandi, ya, buang hajat, mengambil makanan-makanan jika tidak ada yang mengantarkan, mengambil selimut, mengambil kipas ketika bergerahan. Jadi ketika suasana panas bisa pulang mengambil kipas untuk dibawa ke masjid. Ada lagi, ya, atau sesuatu yang mendesak harus dia lakukan, misalnya anaknya sedang sakit, anaknya sedang sakit, bapaknya di masjid, iktikaf, pulang dulu, ya, untuk mengantarkan anaknya ke rumah sakit. Dan terakhir, anak-anak, iktikaf berakhir apabila atau batal-batalnya iktikaf. Iktikaf berakhir atau batal jika jangka waktu yang diniatkan untuk iktikaf sudah berakhir. Seperti tadi nazar 1 malam, jadi habis waktunya bisa batal ini.
Jika muktakif meniatkan untuk membatalkan atau menghentikan iktikafnya. Yang ketiga, jika muktakif keluar dari masjid bukan dengan alasan yang dibenarkan. Ini ya, tentang batal-batalnya iktikaf. Untuk berikutnya anak-anak mari kita membentuk kelompok ya. Setiap kelompok 4 siswa ya, dibagi dengan 4 kelompok ya. Nanti silakan membuat kelompok pertama nanti yang dibahas pengertian ketika dan dalilnya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 membahas tentang rukun iktikaf dan syarat-syaratnya ya. Telah dikerjakan, ditulis nama siswanya. Nanti maju presentasi satu persatu ya. Yang ketiga membahas tentang membatalkan iktikaf. Kelompok 4 tentang batalnya kita ya. Yang dibolehkan ketika iktikaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 1 berdasarkan nama iktikaf. Sikap dan bahasa adalah apa atau menjalankan. Sedangkan dalam ilmu fikih, definisi iktikaf adalah kemudian dalam masjid dengan ajaran dan disertainya. Iktikaf adalah ibadah penyerangan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara menjalankan diri dalam masjid dan menyibukkan diri dengan sebagai bentuk ibadah yang layak dilakukan kepadanya. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adadna Ibrahim wa Isma'ila al-Zahira Baitiya lil-Qaifina wal-'Akifina wal-Qaisina. Dan dalam pemerintahan pada Ibrahim dan Ismail bersihkanlah rumah untuk orang-orang yang taat yaitu yang rukun dan sujud dalam kedua ayat 125. Dalam bahasa berbeda untuk melakukan dan berdoa. Janganlah kamu campuri mereka itu, jangan kamu beriktikaf dalam masjid. Al-Baqarah. Demikian dari kelompok 1 anak-anak ya. Kita beri aplaus. Yang kelompok 2 silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ibadah iktikaf adalah rukun yang harus dipenuhi, yaitu satu orang yang dikumpulkan atau mukajib, dua yang tidak, tiga tempat iktikaf atau mutakaf yang tidak, empat tempat di tempat iktikaf. Orang yang beriktikaf atau mutakif, rukun yang pertama dalam ibadah iktikaf adalah orang yang beriktikaf atau disebut dengan mukajib, di mana para ulama menerapkan bahwa syarat wajibnya seseorang sebagai mukajib adalah satu muslim, dua adil, tiga mantis, dan empat suci dari hadas besar. Niat beriktikaf Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama umumnya sepakat bahwa niat adalah amalan yang harus dilakukan secara status para ulama pendapat seluruh mayoritas ulama mengembali niat adalah sebagian dari rukun iktikaf dan memberikan niat sebagai syarat iktikaf. Iktikaf ini para ulama sepakat bahwa iktikaf atau al-mu'takaf ini adalah masjid dan bahwa selain masjid tidak sah untuk dilakukan iktikaf. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu melakukan perbuatan ketika kamu beriktikaf di masjid. Yang mewakili kelompok 3, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membatalkan iktikaf antara lain jima. Para ulama sepakat kalau melakukan jima dapat membatalkan iktikaf. Keluar masjid. Yang dimaksud dengan keluar dari masjid adalah apabila seseorang keluar dengan seluruh tubuhnya dari masjid. 3. Murtad, orang yang sedang beriktikaf lalu tiba-tiba dia murtad atau keluar dari agama Islam. 4. Mabuk. Jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat apabila seseorang yang sedang beriktikaf mengalami mabuk, maka iktikafnya batal. Haid dan nifas. Jika seorang wanita menjalani iktikaf lalu tiba-tiba keluar darah haid, maka otomatis batal iktikafnya. Ini untuk kelompok 3 nana ya, hasilnya bagus sekali. Dengan kompak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibolehkan ketika iktikaf adalah makan minum. Makan dan minum secara umum dibolehkan oleh para ulama untuk dilakukan di dalam masjid. Maka seorang yang sedang beriktikaf tentu dibolehkan juga untuk mengisi perutnya dengan makan dan minum. 2. Tidur. Masjid juga dibolehkan untuk digunakan tidur, sehingga seorang yang sedang beriktikaf di masjid tentu saja diperbolehkan untuk tidur beristirahat. Tidur tidak membatalkan iktikaf, sebagaimana tidur juga tidak membatalkan puasa. 3. Berbicara atau diam. Baik berbicara ataupun diam, keduanya dibolehkan di dalam iktikaf. Beriktikaf bukan berarti selalu berdiam diri dan membisu, sebab iktikaf bukanlah semedi sebagaimana lazimnya umat lain melakukan ibadah mereka. 4. Memakai pakaian bagus dan parfum. Dibolehkan bagi mereka yang beriktikaf untuk mengenakan pakaian yang bagus termasuk parfum, sebab pada dasarnya memang ada perintah untuk mengenakannya ketika masuk ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu wa innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Demikian
sudah disibukkan untuk materi i'tikaf ya. Nana sudah paham semua ya? Tentang pengertian i'tikaf, syarat hukumnya i'tikaf, yang membatalkan i'tikaf tadi ya, dan yang dibolehkan dalam i'tikaf. Tadi terakhir ada anjuran bahwa setiap orang yang mau ke masjid ini disuruh pakai yang bagus-bagus ya, pakaian yang indah, yang bagus, karena kita menghadap kepada Allah ya, harus yang baik atau sopan, sama dengan kita menghadap ke Pak Bupati, Pak Presiden atau pejabat yang lain, kita harus pakai jas, pakai dasi ya, menghadap Allah juga itu anak-anak ya. Kita harus pakai wangi-wangian supaya baunya wangi, harum ya, pakai wangi. Jadi anak-anak sudah paham tadi ya tentang i'tikaf. Semoga nanti kalau sudah di rumah ya, bisa dipraktekkan ya. Yang rumahnya dekat masjid bisa beriktikaf di masjid ya. Lalu anak-anak nanti kalau setelah pulang ya, ini saya kasih oleh-oleh ya, mengerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Setelah mengerjakan di rumah nanti ya, kumpulkan di ketua kelas masing-masing ya. Silakan saya koreksi. Mari kita tutup pembelajaran kita ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil Alamin. Ini adalah shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam